kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kemudian kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Selawat beriringan dengan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Hadis. Semoga kita menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Beserta Wakil, yang terhormat Dewan Pembina dan Tenaga Pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, yang terhormat ibu-ibu, yang bapak yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CDP, itu oleh saya Rasli Utami dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, CDP Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota, yang dibimbing oleh fasilitator yaitu Bapak Zulhendri MPD dan Bapak Dosen Pengajar Praktik yaitu Pak Erik Yolanda MPD. Baiklah Bapak dan Ibu, kegiatan kita hari ini itu tujuannya adalah CDP atau saya dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di dalam budaya positif ini terdiri dari beberapa materi inti, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebaikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam itu posisi kontrol guru, dan ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kalau misalnya mendengar budaya positif, apa yang terbesit di dalam pikiran Bapak dan Ibu tentang budaya positif itu? Atau contoh dari budaya positif itu apa? Bisa menjawab? Contoh dari budaya positif? Betul, membuang sampah pada tempatnya juga merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Ada yang lain? Menanamkan budaya 5S. Sopan, santun, salam, sapa. Kemudian ada lagi yang lain contoh dari budaya positif yang ada di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Mengajak siswa melakukan sholat berjamaah. Mengajak siswa untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi kita sudah paham apa itu budaya positif, kemudian contohnya bagaimana. Nah, menurut Bapak dan Ibu, pentingkah budaya positif itu diterapkan di sekolah? Ya. Oke, nah apa alasannya? Mengapa budaya positif itu penting untuk kita terapkan di suatu sekolah atau masyarakat? Silakan, Pak. Kalau menurut saya, seorang guru itu tidak hanya harus memberikan pendidikan dari segi pengalaman, tapi juga harus bisa dari segi sikapnya. Karena budaya positif harus diterapkan dalam lingkungan. Jadi kita sebagai guru itu harus menciptakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang murid kita. Nah, kita tidak hanya memahami, kemudian dapat mengimplementasikan apa yang dibahas tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, harapan kita adalah kalau kita sudah menerapkan budaya positif
tersebut, murid kita itu memiliki karakter yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk materi pertama. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru ini mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar dengan istilah teacher center, kemudian student center, atau pembelajaran berorientasi guru, kemudian pembelajaran berorientasi siswa. Nah, apa perbedaannya? Kalau student center namanya teacher center guru yang apa? Kalau menurut perkembangannya pada saat sekarang itu kita lebih banyak teacher center atau orientasi center, siswa center, teacher center. Nah, seharusnya adalah kalau kita ingin menciptakan pembelajaran dengan paradigma baru, kita harus melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa. Nah, namanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita masih kurikulum mereka kalau ini masih mungkin belum familiar, tapi saya sendiri berusaha, kemudian ibu bapak itu ya saya yakin bapak ibu juga berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang siswa berorientasi pada siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, dari apa kita lihat? Pertama, dari kesiapan siswa itu dalam belajar. Bisa kita lakukan dulu diagnostik awal atau asesmen diagnostik untuk melihat pemahaman siswa ini terhadap materi yang akan kita ajarkan. Kemudian ada kan 3 golongan dari siswa, nanti ada yang kemampuannya lebih di atas rata-rata, kemudian di bawah rata-rata. Dan yang kedua itu melihat namanya minat. Nah, ada murid kita yang misalnya pada saat pembelajaran materi ini dia tertarik, kemudian pelajaran lain tidak tertarik. Jadi dilihat minatnya di mana. Kemudian profil belajar siswa, nah ini terdiri dari 3 gaya belajar, itu visual, auditori, dan kinestetik. Kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar tersebut. Jadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk menghasilkan atau menciptakan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama kreatif, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berpemikiran global, kemudian bergotong royong. Nah, masing-masing dimensi ini ada subdimensinya. Nah, tentunya kita sudah menyusun visi sekolah. Visi sekolah kita juga tentu berpatokan dengan profil pelajar Pancasila yang didukung oleh kekuatan yang ada di sekolah. Jadi tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi atau perubahan paradigma baru itu, pembelajaran paradigma baru adalah kita mewujudkan peserta didik atau murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian ada teori kontrol, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang kita pada saat ini tentunya selalu berpikiran bahwa guru mengontrol murid. Nah, itu yang selalu terbersih dalam pikiran kita, kan kita bisa mengontrol murid. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Betulkah suatu kritik itu menguatkan karakter murid? Apalagi kritiknya negatif, pasti akan menjatuhkan mental dari
murid. Kemudian yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Nomor kedua, tidak ya. Kemudian yang keempat, itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Belum tentu ya, karena ada beberapa kalau kita memberikan penguatan yang positif berarti penghargaan. Jadi murid itu memiliki motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu hanya karena untuk dipuji, kemudian mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi ekstrinsik itu berlakunya tidak sepanjang pembelajarannya, hanya sampai mereka mendapatkan hadiah saja. Jadi kita memastikan bahwa perubahan yang terjadi dalam diri murid itu adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita mengubah paradigma teori kontrol tadi menjadi paradigma stimulus menjadi stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Apakah kita memiliki kebutuhan yang sama? Kenyataannya kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan murid. Murid juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tadi dibedakan ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan murid sebenarnya. Yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pemahaman orang lain tentang dunia. Jadi kita merubah mindset kita dari yang stimulus respon kepada teori kontrol. Jadi kita menganggap bahwa murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dan kita memahami pandangan orang yang berbeda, kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita kan sering menghadapi permasalahan murid yang bolos, kemudian tidak taat terhadap peraturan. Nah, sebenarnya perilaku murid itu yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya, tapi dengan cara yang salah. Nah, tugas kita adalah meluruskan atau memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, walaupun ada kebutuhan yang mereka penuhi. Dan yang keempat itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi kita tidak bisa mengontrol murid kita, tapi mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang positif untuk tumbuh kembangnya. Nah, tujuannya adalah supaya murid ini bisa merubah tingkah lakunya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan terakhir adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita kan sering kalau kita menyelesaikan permasalahan anak, kita yang benar, temannya yang salah. Nah, sebenarnya itu salah. Sebenarnya adalah kita menawarkan win-win solution. Artinya kita membantu mereka menyelesaikan masalah, mereka pun menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan memperlakukan disiplin positif ini adalah menciptakan murid yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian mandiri tanpa kita adakan adanya ancaman, kemudian hukuman atau reward. Jadi tanpa tiga hal itu bisa tidak kita ciptakan murid yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu artinya adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita anak-anak kan harus ada satu kelas itu kan banyak dari suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kemudian kita sepakati nilai apa yang akan kita angkat secara bersama, tanpa melihat jenis kelaminnya, kemudian suku bangsanya, agamanya. Yang penting ada nilai yang kita junjung secara bersama di suatu kelas. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang pertama, tentunya kita berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada yang namanya IPO Primary Years Program. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, nilai-nilai kebajikan ini tentunya adalah nilai yang baik yang harus ada dalam diri seorang murid. Bisa dilihat profil pelajar Pancasila tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, keyakinan kelas. Biasanya kan kita menggunakan peraturan kelas. Nah, ada istilah keyakinan kelas. Ada yang bisa bantu Bapak dan Ibu mengapa keyakinan kelas akan peraturan kelas? Kan nilai ada kami tadi Pak tentang nilai kebajikan. Nah, melahirkan nantinya adalah keyakinan kelas. Nah, apa perbedaannya? Atau mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, betul ya. Jadi keyakinan kelas itu kita bertemu dengan anak, kita diskusikan dengan anak apa nilai-nilai yang harus ada di suatu kelas atau nilai-nilai yang harus ada di suatu sekolah. Nah, kita renungkan, kita diskusikan, kemudian kita susun nilai-nilai itu berdasarkan diskusi bersama, kita sepakati. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah murid ini menjadi lebih tanggung jawab terhadap apa yang disepakatinya. Nah, kalau peraturan kelas itu dari yang biasanya guru yang dominan menentukan apa saja yang boleh, apa saja yang tidak. Nah, betul. Kemudian keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Misalnya nilainya itu di dalamnya itu bersifat abstrak, misalnya saling menghargai, toleransi, kemudian disiplin itu sifatnya adalah abstrak, tapi mencakup seluruh kegiatan yang ada di sana. Kemudian bersifat pernyataan universal, dibuat dalam penyertaan positif. Nah, biasanya kan kalau peraturan sekolah itu yang negatif, artinya ada kata tidak, ada kata jangan. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas kita ubah pernyataan negatif tadi jadi kena pernyataan yang positif, jadi buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan. Kenapa mengubah dia menjadi kata positif? Karena supaya lebih memberikan mindset pada murid kita untuk berperilaku positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua
kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, saya sebenarnya sudah menerapkan pembentukan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Ada beberapa nilai yang disepakati oleh murid tersebut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua itu datang tepat waktu ke sekolah. Yang ketiga, lebih tepat lagi. Yang keempat itu jagalah kebersihan, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, ada cuplikan Bapak dan Ibu tentang pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan. Mungkin belum sempurna, tapi mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk Bapak dan Ibu untuk menerapkan di kelas kita. Yang membuat kesepakatan kelas itu, hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita memberikan penjelasan dulu kepada murid kita apa itu keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai apa yang perlu mereka atau yang nilai-nilai apa yang harus ada atau yang dijunjung di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian memberikan catatan bahwa keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Nah, tahap yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan masing-masing peserta didik kita itu berupa kertas yang akan mereka buat atau dibuatkan nilai masing-masing satu saja, nilai apa yang mereka inginkan ada di suatu kelas tersebut. Nah, kalau sudah dituliskan di kertas sticky note ini, nanti kita tempelkan di depan supaya nampak apa-apa saja nilai-nilai yang diinginkan oleh murid kita. Nah, mungkin ada beberapa yang sama. Nah, tugas kita adalah memilihnya. Kalau ada yang sama, berarti cukup satu saja yang kita ambil. Kemudian tahap yang terakhir itu kalau sudah dipilih satu-satu, kemudian didiskusikan lagi. Murid kita setuju tidak dengan nilai tersebut, atau ada tambahan atau bagaimana. Nah, kalau sudah didiskusikan, baru nanti yang terakhir adalah meminta persetujuannya dalam bentuk tanda tangan. Nah, kenapa kita tanda tangani? Menurut saya pribadi adalah untuk lebih meyakinkan peserta didik kita menentukan tentang nilai yang mereka sepakati dan memberikan tanggung jawab terhadap dirinya untuk menjalankan nilai tersebut. Nah, sembari kita memberikan istilahnya ada
yang boleh dan tidak yang boleh dan tidak boleh. Misalnya saling menghargai berarti perilaku yang mencerminkan sikap menghargai, saling menghargai apa. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan sikap saling menghargai bagaimana. Nah, jadi tidak perlu banyak-banyak nilainya, yang penting itu diyakini oleh murid kita supaya dia tanggung jawab. Kemudian ini contoh. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5 macam. Ada kasih sayang, ada kekuasaan, ada bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa kita memerlukan 5 kebutuhan ini. Nah, 5 kebutuhan ini ada yang bisa kita penuhi dengan cara yang baik, ada yang tidak dengan cara yang baik. Nah, contoh tadi ada anak yang berkelahi dengan temannya. Setelah ditanya-tanya, rupanya anak ini untuk mempertahankan prinsipnya. Jadi kan itu kebutuhan dalam hal kekuasaan dia terhadap dirinya. Nah, jadi kalau saya ulangi, kebutuhan itu ada 5. Kebutuhan rasa kasih sayang itu seperti kita diakui di sini ya. Nah, ini pembagiannya. Keberkahan hidup, ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu terbagi atas rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok itu. Karena ada anak yang pendiam, mungkin dia merasa tidak diakui dalam kelompok tersebut. Kemudian kekuasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mengandalkan diri, dan terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ada beberapa kasus kita diskusikan secara bersama-sama. Ada kasus Bima dan Bindra, ada kasus A dan kasus B. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ati bingung dan seringkali mengejarnya, lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri atau di bawahnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, pernyataan Bimo adalah aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kebutuhan manakah yang sedang dipenuhi oleh Bimo? Kesenangankah, kebebasankah, penguasaan, atau cinta atau kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Aku senang main kesenangan, karena kan anak TK itu suka berlari-larian. Kalau mereka berlari-larian ada yang belajar, berarti mereka menjadi senang. Jadi kebutuhan kesenangan sedang dipenuhi oleh Bimo dengan cara dia lari kemudian dikejar oleh gurunya. Dan kasus B, Dina seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa ia dibenci Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku
sebenarnya. Nah, tugas kita adalah memahami kebutuhan tersebut dan mencarikan solusi atau berusaha dengan mereka mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian motivasi perilaku individu manusia. Ada 3 motivasi. Motivasi itu kan dorongan atau alasan seseorang melakukan kegiatan tersebut. Ada 3 alasan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kita ada mungkin seperti ini. Anak yang patuh terhadap peraturan untuk menghindari hukuman. Jadi awak patuhlah hukuman alih kata tertib alih wadah hukum di guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ada lomba, ada hadiahnya, atau kita berbagi pada anak kita sendiri. Kalau misalnya juara 1 kasih hadiah. Nah itu sebenarnya 2 hal ini kalau anak itu menghindari hukuman kemudian mengharapkan penghargaan itu hanya motivasi eksplisit saja. Jadi tidak dalam dirinya melakukan perubahan, tapi didorong oleh lingkungan mereka berada. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini baru motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu perlu untuk dikembangkan supaya anak ini menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab, kemudian tidak artinya mereka melakukan perubahan dari dalam dirinya. Nah kalau sudah dalam diri, otomatis kan sudah tidak ada paksaan dari orang lain. Artinya mereka akan terus melakukan kegiatan baik untuk dirinya sendiri. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Contoh, ada anak yang terlambat. Rupanya di peraturan tidak ada tertulis keliling lapangan 10 kali. Tiba-tiba saja kita memberikan hukuman seperti itu. Nah itu namanya adalah hukuman. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, boleh tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh, ini sudah tertuang dalam tata tertib. Contoh kalau misalnya sudah memakai sandal lebih dari 3 kali menegur dia tidak dipindahkan, berarti semua sandalnya diambil. Itu contoh dari konsekuensi. Kemudian yang ketiga, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sebenarnya adalah salah satu atau beberapa tahapan atau langkah yang diambil untuk mendisiplinkan murid. Mendisiplinkan murid, tapi tentunya ada kekurangannya. Menurut Bapak dan Ibu, untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri murid, apa yang perlu kita lakukan? Hukumankah, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Kenapa restitusi? Apa? Iya. Kalau kita sudah melakukan restitusi, kita sudah melatih anak itu untuk berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalahnya sendiri dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri, tapi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kalau kita memberikan hukuman, konsekuensi, itu juga akan menjadi kedongkolan atau jengkel terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya kita berikan hukuman, anak itu
Kemudian konsekuensi anak itu juga akan menuruti apa yang kita inginkan, tapi mungkin ada sesuatu yang menjanggal dalam dirinya. Anak menjadi sifat yang pendendam. Nah, langkah yang baik untuk menumbuhkan sifat menimbulkan motivasi intrinsik adalah kita melakukan restitusi. Kita komunikasi, kita diskusi dengan murid kita untuk menemukan solusi bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi, tentunya dengan solusi yang mereka ajukan. Jadi kita hanya memfasilitasi saja apa yang mereka akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru atau posisi guru itu sebenarnya ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau penghukum apa? Nah, ini posisi kita ada 5 sebenarnya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Menurut Bapak dan Ibu semua, kita di posisi manakah pada saat ini? Semuanya. Kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, artinya adalah misalnya kalau hukum tentu kita memberikan hukuman. Kalau misalnya siswa melanggar tata tertib atau aturan yang kita buat, kita akan memberikan hukuman kepada mereka. Artinya kita bertindak sebagai penghukum. Kemudian pemberi rasa bersalah, kita memberikan kata-kata yang membuat mereka rendah diri. Misalnya sudah dijelaskan berkali-kali kenapa tidak mengerti juga. Nah, itu kan membuat rasa bersalah dalam diri siswa tersebut. Kemudian sebagai teman, kita berbicara layaknya kita dengan teman. Ayolah, tolong ibu buatlah tugas kamu, nanti ibu kena tegur dengan website. Nah, itu kan membuat rasa menganggap murid kita sebagai teman. Kemudian pemantau ini kita memberikan limit atau waktu kepada murid. Kamu sudah terlambat, kerjakan halaman itu. Nanti kumpulkan, itu pemantau. Nah, manajer itu kita mengatur, artinya mengatur siswa untuk lebih bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita ajak dia diskusi, kemudian apa kesalahan, apa permasalahannya, kemudian menurut mereka apa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Usahakan untuk meletakkan kita sebagai manajer bagi murid. Kalau misalnya ada kasus Bapak dan Ibu murid yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, kalau kita sebagai penghukum, kalimat yang akan kita berikan seperti ini: hormat pada bendera selama 1 jam. Nanti kan ada hukuman yang kita berikan kepada murid. Kalau kita meletakkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan mengatakan seperti ini kepada murid kita: berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, posisi penghukum ini memberikan dampak kepada murid menjadi pribadi yang dendam, karena dia tidak suka dihukum seperti itu. Jadi menjadikan murid menjadi pribadi yang dendam. Nah, membuat rasa bersalah juga menjadikan murid menjadi sosok yang rendah diri. Awak tahu ibu itu bersalah, jadi anak menjadi pribadi yang merasa bersalah kemudian rendah diri. Dan yang keempat, kalau kita bertindak sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya kali ini. Ya sudah, kita tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apa
lalu, betul. Jadi murid tidak akan menghargai kita, boleh. Sebenarnya kita boleh memposisikan diri kita sebagai teman, tapi ada beberapa part atau bagian yang tidak boleh sebenarnya. Kalau sebagai teman, anak itu menjadi pribadi yang tergantung kepada kita. Jadi apapun permasalahannya pasti kita yang diminta untuk menyelesaikannya. Jadi tidak ingin diselesaikan dengan orang lain, tapi hanya kita yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi anak jadi pribadi yang ketergantungan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Kita hanya memantau, kemudian kita tanya konsekuensinya apa. Sekarang belilah topi di koperasi, kemudian jangan diulangi. Nah, ini sifat ini apa atau kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, anak memang takut kepada kita dan peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau misalnya itu tidak akan lama, akan diulanginya kembali. Nah, itu salah satu karakter yang dibentuk kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai manajer menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ingin anak kita mematuhi peraturan dalam kasus ini, tentunya anak kita itu melanggar aturan tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Seorang manajer, menurut Bapak dan Ibu, apa yang akan kita lakukan atau perkataan apa yang akan kita katakan kepada murid yang melanggar atau aturan itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Memanggil muridnya, kemudian bertanya. Ketika Anda sudah tahu atributnya, sebaiknya hal apa yang harus menanggapi? Diskusikanlah solusinya. Ya, itu beberapa solusinya. Diyakini anak-anak yang orang lain diyakini, mengatakan anak itu melihat sebenarnya. Betul ya. Jadi kita memanggil atau mendiskusikan kepada murid kita apa peraturan yang mereka langgar, kemudian nilai apa yang tidak mereka langgar, kemudian bagaimana caranya memperbaiki kondisi tersebut. Jadi kita hanya mereka akan itu diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, itu untuk kalau kita bekerja sebagai manajer. Nah, bisakah Bapak dan Ibu untuk bertindak sebagai manajer dalam mengatasi murid kita? Harus bisa, tapi perlahan-lahan ya. Terus saya pribadi bukan tidak berada di posisi itu, tapi berusaha untuk di posisi tersebut. Nah, ada beberapa perkataan guru tentang posisi mereka di dalam sekolah atau dalam menghadapi siswa. Menurut Bapak dan Ibu, perkataan pertama, ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah karena kita mengutarakan perasaan kita kecewa dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Pemantau? Nah, karena kita sudah menjudge atau menilai anak itu memang tidak benar-benar, atau penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Karena kita menanyakan apa solusi dari mereka, kemudian rencana mereka apa, kegiatannya apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, kemudian terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tahu karena kita memberikan konsekuensi. Kalau tidak dibuat dapat nilai dari ibu lah. Nah, sebenarnya itu sudah sifat pemantau. Nah, sifat dan posisi kontrol ini tentunya memiliki dampak atau hasil. Kalau kita motivasi eksternal, tentunya kalau kita ingin menimbulkan motivasi eksternal dari dalam murid, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dan pemaaf. Kalau kita motivasi ekstrinsik yang ada dalam diri murid, berarti kita posisinya adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adanya adalah identitas gagal atau perilaku kontrol negatif. Nah, hasilnya adalah kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, hasilnya membentak anak menjadi memberontak, kemudian pendendam, menyalahkan orang lain. Kan sering kalau kita lakukan hukuman pada anak, dia sering mengatakan itu boleh ibu, itu tidak boleh ibu lah. Jadi anak menjadi pribadi yang pemberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, anak akan berbohong, kemudian menyangkal dan menyembunyikan sesuatu karena merasa tidak enak. Artinya anak menjadi pribadi yang pendiam, rendah diri, kemudian tidak bisa bergaul dengan temannya karena awak-awak tapi dipukul banyak bunuh masalah awak. Jadi anak menjadi pribadi yang rendah diri, kemudian menyembunyikan masalahnya dan menyangkal atau berbohong. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman, kita akan membuat mereka ketergantungan. Artinya segala suatu permasalahan yang mereka hadapi, mereka ingin kita yang menyelesaikannya. Berarti kan ketergantungan. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, itu menyesuaikan bisa diawasi. Anak tersebut merasa diawasi. Nah, kelemahannya adalah kalau mereka tidak diawasi, mereka bisa bertindak semaunya. Jadi itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, kalau manajer itu kita menguatkan watak dan karakternya. Itu kalau kita bertindak sebagai manajer, kita menguatkan karakter atau watak dari murid kita. Kemudian ada segitiga restitusi. Kalau kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer, ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada permasalahan anak, kita ajak mereka untuk berdiskusi, berdialog, untuk menyelesaikan masalahnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan murid tadi yang bertanggung jawab dan mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas
kita tenangkan dulu, walaupun dia berbuat salah, kita stabilkan identitasnya dengan cara banyak kok yang buat salah, bukan satu saja. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan kamu tentunya punya alasan untuk melakukan kegiatan kamu tentunya punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Misalnya anak sudah cabut, banyak yang cabut, udah awak bilang, tapi ada tak alasan awak bercabut apa? Jadi tanya dulu alasannya apa. Ya tadi balik lagi kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada kebutuhan mereka yang mereka penuhi dengan cara yang salah. Tugas kita adalah memvalidasi tindakan yang mereka lakukan itu salah. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ditanyakan lagi, kalau sudah cabut itu sesuai tidak dengan nilai yang kamu yakini. Nah, berarti menanyakan keyakinan yang mereka yakini. Nah, kapan segitiga restitusi? Pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita melakukan penjelasannya kita atau kita utarakan kalau membuat kesalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Jadi tidak apa-apa buat salah atau tidak kamu saja berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu dengan cara berkata berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi untuk permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kalau di dalam hal identitas berarti kita menstabilkan identitasnya. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, wajar, semua orang juga berbuat salah, atau kesalahan itu bagian dari proses mereka untuk belajar. Dan yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip 5 kebutuhan dasar tersebut yang tadi kita bahas. Mungkin ada beberapa kebutuhan mereka yang mereka penuhi dengan melakukan kesalahan dengan cara yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah bisa kita katakan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita tanyakan dulu alasannya apa. Kemudian padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih dari ini. Misalnya cabut lewat gerbang depan, padahal bisa melompat pagar. Jadi kan bisa kita mencari alternatif yang tersurat untuk membesarkan hati anak tersebut, untuk memberikan kenyamanan mereka dalam berbicara. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Misalnya berkelahi dengan teman mengejek, ayah ini diriku, mbak ini itu. Kalau dia sayang pada orang tuanya, jadi dia lawan temannya tersebut. Jadi ada sesuatu yang mereka lindungi untuk dengan cara tentu melakukan kegiatan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Karena dalam beberapa kasus mungkin anak ini melakukan kegiatan yang menurut dia penting. Misalnya tadi awak cabut, awak PBB bu, atau awak cabut awak sakit bu, balik bu. Nah, jadi itu memang mereka melakukan kesalahan, tapi ada kebutuhan yang mereka penuhi. Mungkin dengan cara yang sama. Itu tugas kita menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tadi dengan teori kontrol tadi bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Mungkin jadi pertanyaan
impian kita adalah kita kan dulu membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita belum bisa menanyakan keyakinan apa kepada murid kita yang mereka langgar. Nah, itu tugas kita, dan juga tugas saya sebagai seorang guru tentunya. Kalau sudah ada keyakinan, kita balikkan lagi. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran suatu kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin membuat orangnya seperti apa? Nah, sebenarnya segitiga restitusi ini sudah kita terapkan sebenarnya di dalam menyelesaikan permasalahan siswa, tapi mungkin bagian yang ketiga tidak, karena sekolah kita kan belum ada keyakinan kelas. Nah, saya tentunya mengajak ibu bapak untuk membuat suatu keyakinan kelas di dalam kelas kita yang kita sepakati bersama murid untuk menguatkan nilai kebaikan dalam diri mereka untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu tentang segitiga restitusi. Jadi saya berupaya bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan pembelajaran atau menyelesaikan permasalahan murid. Yang perlu Bapak dan Ibu ambil adalah bagaimana penerapannya. Jadi kita tidak menjudge atau menghukum atau melabeli murid menjadi pribadi yang salah, tapi kita bersama-sama dengan murid mencarikan solusi terhadap permasalahannya. Karena tujuan dari restitusi itu adalah mengembalikan murid itu ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi silakan ditonton dulu Bapak dan Ibu. Jadi itu tadi video tentang penerapan
ketiga, restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa atau murid. Nah, dalam hal ini permasalahannya adalah siswa yang sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Itu memang banyak sekali kasus tersebut. Ini sebenarnya tugas CGP untuk modul 1.4, yaitu penerapan segitiga restitusi dalam hal adalah demonstrasi kontekstual. Tidak sempurna Bapak dan Ibu, tapi saya harap Bapak dan Ibu mendapatkan pelajaran bahwa penerapan segitiga restitusi itu seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan dulu apa yang dilakukan oleh murid. Kemudian kita menggalinya dengan cara berbuat salah itu wajar. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian menstabilkan yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara kita menanyakan dari pandang dia apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian wajar kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian menekankan bahwa kesalahan adalah proses dari dalam pembelajaran menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan lagi, tindakan mereka itu memang menyenangkan. Dalam hal ini kan Radit terlambat dia masuk ke sekolah dalam hal karena makan di kantin sambil ngobrol dengan temannya. Nah, kita jelaskan makan di kantin sambil ngobrol itu memang menyenangkan, tapi ada sesuatu nilai yang mereka langgar kalau mereka lalai dalam melakukan hal tersebut. Jadi kita kita menanyakan solusi dari acara itu bagaimana. Nah, tadi di sini menjelaskan saya akan makan dulu Bu. Kalau sudah selesai makan, saya akan kembali ke sekolah, kemudian ngobrol dengan teman di depan kelas atau di sekolah dan sambil menunggu bel berbunyi. Berarti anak sudah ada niatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini lebih menguatkan apa nilai yang mereka sepakati, kemudian nilai apa yang mereka langgar, kemudian menanyakan kembali anak ini mau menjadi pribadi yang seperti apa. Rupanya tadi ingin memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, untuk lebih disiplin, kemudian menghargai guru, menghargai teman, kemudian menghargai dirinya sendiri. Itu yang lebih penting. Dari penerapan segitiga restitusi, ada pertanyaan kepada Ibu? Ada dari sekolah segala dari beberapa inti konsep dari budaya positif tadi? Tidak ada. Nah, kita atau saya pribadi itu masih dalam tahap belajar untuk memposisikan diri kita sebagai seorang manajer menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan menerapkan budaya positif di dalam kelas atau di dalam sekolah. Jadi kita harus saling bekerja sama untuk menciptakan murid yang memiliki karakter yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menutup, dengan penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu menjadikan posisi kita posisi manajer yang menuntun kemudian membimbing murid
masalahnya sendiri dan berusaha untuk menerapkan budaya positif di dalam sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan murid kita yang berkarakter, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan kita hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, terutama untuk saya pribadi. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Anda semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan ikhlas. Sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu hampir sama atau mirip dengan peraturan kelas atau peraturan yang ada di sekolah. Nah, namun ada beberapa perbedaan. Kalau peraturan kelas kita diskusikan secara bersama. Kemudian kita sepakati nilai apa yang akan kita sepakati tersebut. Nah, keyakinan kelas itu merupakan suatu nilai yang disepakati bersama, kemudian dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kalau misalnya keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif, jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan. Misalnya, kalau peraturan kelas kita sebelumnya atau peraturan sekolah misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kata tidak itu kita ganti, misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalau misalnya ada yang mencontoh atau mencontek pada saat ujian, itu ganti tidak boleh mencontek kan itu kata yang negatif, atau kamu gunakan kata tidak. Nah, ganti misalnya jujur dalam menggunakan majalah ujian, atau kemudian kejujuran dalam mengerjakan tugas. Jadi kata-kata negatif kita ganti dengan kata positif. Kemudian apa pentingnya suatu keyakinan kelas untuk diri kita atau Anda semuanya adalah Anda yakin akan nilai-nilai kebaikan atau nilai kebaikan yang Anda yakini, kemudian akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan tersebut, karena sudah disepakati, kemudian sudah dirumuhkan apa nilai yang akan kita tonjolkan dalam kelas ini. Berarti ada tanggung jawab Anda semuanya untuk menjalankan keyakinan tersebut. Nah, untuk diskusi awal Ibu akan membagikan kertas masing-masing satu kertas. Silahkan Anda isi semuanya satu saja. Apa nilai atau ada apa sesuatu yang harus ada di dalam hal ini, atau nilai-nilai yang harus ada di dalam hal ini. Kalau sudah ditulis, nanti kita tempelkan di sini. Di sini sudah ada beberapa atau seluruh anak-anak semuanya membuat suatu keyakinan yang harus disepakati secara bersama. Mungkin ada beberapa yang sama. Nah, untuk itu kita ambil satu saja. Kelas 12 IPA 1 pertama, saling menghargai dan menghormati berbagai perbedaan. Kemudian datang tepat waktu ke sekolah. 3. Berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. 4. Jagalah kebersihan kelas. 5. Itu lebih kompak lagi. Selanjutnya, karena sudah ada nilai yang akan kita sepakati secara bersama, Ibu mau meminta tanda tangan dari masing-masing Anda untuk lebih menguatkan keyakinan tersebut. Jadi silakan ditandatangani secara bergantian. Sudah tanda tangan ya. Ini termasuk akhir dari pembentukan keyakinan kelas. Ini besar harapan Ibu, karena ini sudah nilai yang kita sepakati secara bersama.
Anda semua juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan nilai tersebut dan tidak ada yang melanggar. Nah, kalau terima kasih atas partisipasinya, semoga kita menjadi pribadi yang menunjukkan kita menjadi nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.